Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, di sini sedikit saya ingin menjelaskan tentang observasi kinerja kepala sekolah. Kebetulan saya memilih indikator keberhasilannya yaitu tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini saya ingin menjelaskan karena ini tentang data dan masalah anggaran, yaitu terkait dengan PBD di raport pendidikan serta termasuk di dalam rencana kerja tahunan yaitu RKT dan RKAS. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menjelaskan tentang PBD. Perencanaan berbasis data atau PBD adalah penerapan perencanaan berbasis data dalam raport pendidikan. Raport pendidikan merupakan salah satu sumber data yang digunakan dalam perencanaan untuk pendidikan. Data dalam raport pendidikan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai indikator mutu pendidikan seperti capaian pembelajaran siswa. Data capaian pembelajaran siswa dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran dan mengidentifikasi kesenjangan belajar antar siswa kelas, sekolah, dan daerah. Tingkat kehadiran siswa. Data tingkat kehadiran siswa dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak hadir di sekolah. Angka putus sekolah, yaitu angka putus sekolah dapat dianalisis untuk mengetahui jumlah siswa yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah. Lanjut Ibu. Terus lagi. Lanjut aja. Ya. Ini tentang kualitas guru, yaitu data kualifikasi dan kinerja guru dapat dianalisis untuk mengetahui kualitas guru dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru. Sarana dan prasarana sekolah. Data sarana dan prasarana sekolah dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sekolah dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi ini adalah pengertian dalam PBD. Untuk RKT dan RKS, ya. Jadi selain PBD juga RKT dan RKS termasuk di dalam PBD, ya Bapak Ibu. Jadi RKT itulah rencana kerja tahunan. Ya, jadi itu adalah rencana kerja kita dalam 1 tahun. Apa saja program sekolah yang kita buat. Jadi itu nanti dimasukkan di dalam rencana kerja tahunan. Kalau di RKS itu adalah mengenai anggaran, ya Bapak Ibu, mengenai tentang dana BOSP. Mungkin sedikit tentang RKT dan RKS. Lanjut Bu Agus. Terus saya ingin menambahkan juga nanti di dalam program sekolah juga pastinya nanti akan dianggarkan di dalam BOSP agar bisa berjalan dengan lancar ya program-program yang kita akan laksanakan. Lanjut Bu Agus. Terus. Nah, selain pengertian dari PBD, RKT dan RKS, ini adalah kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Jadi di sini proses perencanaan baik itu dalam konteks pendidikan atau bidang lainnya seringkali melibatkan berbagai kesulitan atau tantangan. Beberapa tantangan umum dalam melakukan perencanaan termasuk yaitu 1. Keterbatasan sumber daya.
Salah satu tantangan utama dalam perencanaan adalah keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan waktu. Sumber daya yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang diinginkan. Untuk yang kedua, mengenai tantangan teknis, yaitu pengumpulan analisis dan interpretasi data seringkali melibatkan tantangan teknis, keterbatasan dalam kemampuan analisis data atau teknologi informasi dapat menjadi hambatan. Terus yang ketiga, ketidakpastian pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang memiliki tujuannya kebutuhan beragam dapat menjadi tantangan mengkoordinasikan memperoleh persetujuan dari berbagai pihak dan dapat menjadi sulit. Terus yang keempat, keterbatasan informasi. Tidak selalu mudah untuk mendapatkan data dan informasi yang perlu untuk perencanaan. Keterbatasan akses informasi dapat menghambat analisis. Jadi ada 4 kesulitan atau tantangan yang dihadapi saat perencanaan. Ya, ini juga termasuk yang bagus. Nah, fakta untuk yang ketiga yaitu fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang, yaitu untuk meningkatkan perencanaan di masa yang akan datang penting untuk mempertimbangkan berbagai fakta dan informasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan bersama. Berikut adalah beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1, mengenai rapot pendidikan. Ya, jadi rapot pendidikan ini sangat penting untuk kita di sekolah. Terus kebutuhan siswa, memahami kebutuhan dalam karakter siswa seperti gaya belajar, tingkat keterampilan, dan kebutuhan khusus dapat membantu perencanaan program pendidikan yang lebih efektif. Terus yang ketiga yaitu tren pendidikan. Mengamati tren pendidikan seperti perkembangan dalam metode pengajaran, teknologi pendidikan, atau tren global dalam pendidikan dapat membantu sekolah atau lembaga pendidikan tetap relevan. Yang keempat yaitu evaluasi hasil program yang ada. Mengevaluasi hasil program yang sudah ada adalah langkah penting. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi apa yang telah berhasil, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, itu adalah sedikit tentang pengertian PBD, RKT, dan RKS serta tantangan dan program-program apa yang perlu kita rencanakan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menyusun untuk program perencanaan termasuk di dalam PBD, yaitu karena memang di rapot pendidikan kita itu nilainya kurang tentang kemampuan numerasi, maka di sini saya akan programkan tentang numerasi berbasis data. Ya Bapak Ibu, jadi perencanaan berbasis data bisa menjadi senjata ampuh untuk meningkatkan pembelajaran numerasi pada siswa dengan memanfaatkan data guru dan pihak sekolah dan membuat pembelajaran lebih efektif dan relevan. Berikut upaya yang bisa dilakukan, yaitu identifikasi masalah dengan data yang saya sebutkan tadi. Permasalahan kita di rapot pendidikan masih kurang di dalam kemampuan numerasi. Terus personalisasi pembelajaran dengan data. 3, pemantauan dan evaluasi. 4, pemanfaatan dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sedikit saya menjelaskan ya. Jadi untuk berdasarkan hasil rapot pendidikan di SDN Negeri 005 Morawau adalah sebagai berikut ya. Masih perlu adanya upaya peningkatan kemampuan numerasi peserta didik agar bisa meningkatkan hasil yang maksimal.
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas, melakukan peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran. Nah, itu sedikit tentang upaya peningkatan. Nah, sekarang Bapak Ibu, inilah yang kita akan programkan nanti di sekolah kita. Jadi program sekolah dalam meningkatkan kemampuan operasi di rapat pendidikan adalah yaitu yang pertama menyediakan media pembelajaran yang menarik berupa alat peraga, matematika, geometri. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga memotivasi siswa yang kurang nilainya dalam pembelajaran, mengajari siswa dalam mengoperasikan komputer, terus melakukan pelatihan terhadap guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran numerasi, memfasilitasi pelatihan terhadap guru dalam menguasai teks, salah satunya pelatihan guru utama dan pelatihan menggunakan media Canva. Ya, terus program sekolah pastinya akan dibiayai melalui dana BOSP sesuai dengan data BPD yang ada di rapot pendidikan yang akan diprogramkan di dalam rencana kerja tahunan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit saya menjelaskan tentang program sekolah. Jadi kita diskusi aja atau tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi gimana mengenai program sekolah kita yang kita akan tingkatkan mengenai numerasi contohnya di kelas, cara mengajarnya seperti apa dengan membantu media, terus peningkatan dalam pelatihan guru-guru. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan pembelajaran numerasi. Biasanya kan saya mengajar di kelas 6. Nah ini saya sebenarnya kebetulan karena di kelas 6 ini seharusnya kan mereka sudah menguasai seperti perkalian, pembagian, tetapi saya ini mengalami kesulitan ketika mereka itu masih belum bisa perkalian, masih belum bisa pembagian. Nah ini saya meminta mungkin mohon kepada saran teman-teman sekalian atau mungkin kepada ibu, bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini bisa dengan mudah menguasai perkalian dan pembagian. Ini kan juga berkaitan dengan numerasi ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Agus. Jadi kita mengajar tanpa adanya media pastinya tidak akan lebih efisien ya Bapak Ibu. Jadi makanya program sekolah tadi untuk pembelajaran di kelas masalah geometri pastinya nanti kita akan salah satunya menyediakan media dan sarana dan prasarana. Contohnya bisa perkalian, bisa menggunakan poster, ya kan? Atau geometri itu masalah bangun datar, pastinya nanti ada media geometri, contohnya bangun datar, yang termasuk bangun datar, kubus dan seperti jajar kenjang mungkin itu. Jadi kalau untuk pembelajaran di kelas pastinya kita bisa menggunakan media yang nantinya kita akan sama-sama programkan di sekolah ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sama seperti sebenarnya saya juga ngajar di kelas 4 itu juga anak-anak itu untuk pelajaran yang berhubungan dengan angka-angka itu mungkin minatnya sedikit menurun lah, karena kebanyakan anak-anak merasa pembelajaran selama ini untuk khususnya pembelajaran yang berhubungan dengan angka, tabel itu sangat sulit. Nah, mungkin kedepannya seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, mungkin kedepannya khususnya saya akan mencoba membuat media-media pembelajaran yang bagaimana menarik minat anak tadi yang tadinya menganggap pembelajaran yang selama ini matematika itu sulit, membosankan, menjadi menyenangkan mungkin dengan media-media yang diciptakan atau dibuat tadi. Mungkin itu dari saya, mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, makanya di sini kan program kita yaitu untuk meningkatkan kemampuan numerasi itu seperti apa? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Contohnya apa di kelas? Jadi itulah yang kita akan bahas hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita sama-sama memprogramkan. Nanti kan akan kita anggarkan di dalam RKS untuk pembelian media ajar selain buku ya tadi seperti saya sebutkan ya Bapak Ibu. Mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu. Kita kan di sini merencanakan, ya kan? Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya mau bertanya untuk Ibu Kepsek dan teman-teman semua. Ini tentang atau strategi kita lah untuk semua guru dan Ibu Kepsek juga untuk SDN 005 ini. Bagaimana satuan pendidikan di SDN 005 ini membuat rencana kegiatan berdasarkan perencanaan berbasis data dari hasil rapor pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bella. Ya makanya saya tadi sudah menjelaskan masalah itu. Jadi akan kita programkan di dalam anggaran sekolah. Makanya saya tanya apa saja yang perlu kita ini, ya kan? Perlu ya contohnya tadi media pembelajaran mungkin kita bisa membeli seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Masalah media pembelajaran, kalau saya melihat, apalagi kalau masalah matematika, kalau bisa Ibu Kepsek, kalau kita bisa ajukan membeli kayak mistar. Ada mistar yang berbentuk persegi itu cocok sekali untuk matematika. Ada yang berbentuk siku, yang berbentuk apa itu, macam-macam model mistar itu bagus sekali media untuk pembelajaran matematika. Oke, mungkin itu aja masukan yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan, Pak Ibu? Tidak ada. Ya, jadi nanti kedepannya kita akan programkan masalah kemampuan operasi selain media, juga pastinya di dalam Bapak Ibu mengajar di kelas itu seperti apa, supaya anak-anak itu bisa paham selain dalam menggunakan media juga dalam penjelasan tentang masalah perkalian itu perlu Bapak Ibu juga belajar untuk
bisa memahami anak-anak di kelas, ya. Dari sini ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai program sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru untuk meluangkan waktunya. Ya, semoga kedepannya kita bisa sukses lagi, rapot pendidikan kita bisa meningkat lagi untuk kedepannya. Jadi kita saling bekerja sama, ya Bapak Ibu, dan saling setiap ada permasalahan kita musyawarahkan. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.